Mari Pak Hakim Nahum ada bisa, jabatan. nanti terlambat. Pak Nahum bisa minta tolong buka dalam doa. Jadi monggo kita awali dengan doa. Kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini Engkau kembali menyatakan kasih-Mu sehingga kami boleh bersama-sama walaupun melalui satu peralatan. Namun demikian inilah kasih yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami sehingga kami boleh mengenal dan mengerti akan rancangan dan rencana-Mu melalui eksposisi 2 Korintus pasal 8 ini. Kami yakin dan percaya Engkau mengurapi hamba-Mu, menyertai hamba-Mu, membawa hamba-Mu, dan membawa kami semua sehingga kami mengenal dan mengerti akan rancangan dan rencana-Mu. Inilah yang menjadi kerinduan kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja Mempelai Prasurgawi, kami mengucap syukur dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan. Ya. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita akan bersama-sama melihat bagian dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus di pasal yang ke-8. Sebenarnya pasal ini nanti berkesinambungan dengan pasal yang kedua berkenaan dengan pelayanan pemberian. Pelayanan pemberian. Maka saya ingin malam hari ini kita bersama-sama merenungkan bagian pasal 8 ini, tapi saya akan membahas hanya dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal 8, ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Bapak Ibu kalau membaca teks yang diberikan oleh LAI itu adalah pelayanan kasih di pasal 1 sampai pasal yang ke-15 tentang pelayanan kasih. Nah, saya akan memberikan judul dari 15 ayat dalam surat 2 Korintus pasal 8 ini adalah diselamatkan untuk melayani. Ya, diselamatkan untuk melayani. Dan inilah sebenarnya hakikat panggilan daripada orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Jadi anugerah keselamatan itu bukan hanya sekedar dinikmati bagi diri sendiri. Keselamatan itu bukan dinikmati bagi kepentingan, tujuan, dan apa yang bisa kita lakukan secara pribadi. Tetapi justru waktu kita diselamatkan, kita diminta oleh Tuhan untuk melayani. Nah, inilah sebenarnya hakikat daripada keselamatan. Nah, maka sebenarnya pelayanan itu sebenarnya harus menjadi pola dan karakter hidup Kristen. Ya. Jadi pelayanan itu harus menjadi pola dan karakter hidup Kristen, di mana kita dipanggil untuk menjadi hamba. Ya, kita adalah hamba. Jadi hamba itu pola dan karakternya adalah melayani. Ya. Nah, untuk melihat sebenarnya dari pasal 8 ini apa yang terjadi dalam pelayanan Paulus yang disampaikan kepada orang-orang di Korintus itu sebenarnya sudah dimulai ya di dalam pelayanan Paulus untuk pelayanan pemberian. Jadi di pasal yang kedua ini adalah bagaimana Paulus menghimpun dana atau menghimpunkan sumbangan-sumbangan yang akan diberikan kepada orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem, karena kondisi orang-orang yang ada di Yerusalem sebagai pusat asal mula dari jemaat mengalami tekanan, mengalami kesulitan dalam kehidupan berjemaat, sehingga
mereka mengalami kesulitan dalam kebutuhan-kebutuhan kehidupan mereka. Karena mereka dikejar-kejar, mereka bersembunyi, mereka tidak bisa bebas, ya, karena ada orang-orang yang selalu mencari mereka dan menangkap mereka, karena orang Kristen dianggap sebagai satu sekte yang baru dan akan membuat kacau. Ya, dan tuduhan-tuduhan adalah membuat kacau secara sosial, ya, secara budaya, mengubah kehidupan Yahudi yang lama, juga penyembahan. Ya, menurut orang Yahudi mereka tidak menyembah Allah. Ya, menurut orang-orang Romawi mereka tidak menyembah kaisar, tetapi memiliki Tuhan atau sesembahan yang baru. Nah, maka orang-orang Kristen yang berada di luar Palestina, mereka mengumpulkan pemberian-pemberian. Ya, nah, dalam pasal 8 ini, Paulus mencoba menggugah orang-orang Korintus dengan memberikan sebuah kisah bagaimana orang-orang yang ada di Antiokhia, jemaat yang ada di Antiokhia itu sudah memulai memberi bantuan, ya, di wilayah Antiokhia. Ya, jadi orang-orang Kristen bukan Yahudi, gereja-gereja yang di luar Palestina, di luar Yerusalem, mereka memberikan bantuan mereka. Itu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang ke-11. Bapak Ibu kalau membaca di ayat yang ke-27. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Ya. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit oleh kuasa Roh. Ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Claudius ini kaisar. Lalu murid-murid mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Ini pelayanan pemberian. Di dalam Galatia juga Paulus mencatatkan bagaimana penekanan pelayanan misi. Paulus juga melewati pelayanan pemberian ini. Jadi Galatia pasal 2 ayat 10 dan pasal 6 ayat yang ke-10. Ya. Ayat yang ke-10 dari pasal 2, hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Di ayat yang ke-6, pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi penekanan pelayanan misi Paulus juga penekanan pelayanan pemberian. Ya. Lalu pemberian jemaat dari Makedonia dan wilayah Akaya. Itu dalam surat Roma pasal yang ke-15 ayat 26. Dan juga jemaat Korintus sebenarnya sudah memulai pelayanan pemberian ini. Kalau kita baca lagi nanti di 1 Korintus pasal 16. Nanti kita akan baca di poin-poin berikutnya. Ini latar belakang bagaimana sebenarnya pelayanan pemberian ini sudah dikerjakan oleh Rasul Paulus dan diminta kepada orang-orang yang ada di Korintus untuk lebih memperhatikan pelayanan ini. Ya. Nah, saya ingin menunjukkan peta ini
di mana orang-orang yang ada di Makedonia, ya, itu adalah orang-orang Filipi, orang-orang Tesalonika, orang-orang Berea, ya. Ini orang-orang Berea, orang Filipi, ya kalau kita mengeksposisi kitab Filipi, ini kitab bagaimana orang-orang Filipi itu yang betul-betul memiliki hati yang memberi, ya, melalui kehidupan pelayanan Paulus, mereka sangat antusias. Ya, demikian juga orang-orang yang ada di Tesalonika dan di Berea. Ya. Orang-orang yang ada di wilayah Antioquia, ya, ini yang juga dijadikan contoh. Ya, yang di Antioquia mereka juga memberikan pelayanan pemberian ini. Ya. Sehingga orang-orang yang ada di Korintus diminta untuk belajar atau termotivasi atas pemberian dari wilayah-wilayah di luar Palestina. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat dari ayat yang pertama dari surat 2 Korintus pasal yang ke-8, maka pelayanan kasih saya menggarisbawahi yaitu oleh kasih karunia Allah. Di ayat yang pertama dikatakan, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Jadi ayat 1 sampai ayat 5 ini adalah contoh di mana orang-orang yang ada di Makedonia, mereka melakukan pelayanan kasih ini. Pelayanan pemberian kasih. Nah, oleh kekuatan apa mereka melakukan pelayanan kasih ini? Adalah oleh kasih karunia yang dianugerahkan kepada mereka. Sehingga pemberian atau pelayanan itu bisa bertahan, ya, dan bisa memberikan kekuatan jika itu berdasarkan kasih karunia yang diberikan kepada kita. Nah, maka kasih karunia itulah yang akan bekerja menjadi pusat, ya, menjadi sarana bagaimana seorang yang sudah diselamatkan itu mampu untuk melayani. Maka poin yang kita dapatkan dari ayat 2, 3, 4, dan yang kelima, melalui kasih karunia ini, maka ayat yang kedua dikatakan selagi dicobai dengan berat, ya, dalam penderitaan, oleh kasih karunia itu menolong orang-orang yang ada di Makedonia, mereka tetap memiliki sukacita. Ya, dikatakan di sana sukacita mereka meluap. Ini yang tidak mungkin terjadi jika ini dipikul oleh kekuatan manusia itu sendiri. Karena orang yang lagi dalam pencobaan, lagi ada dalam beban berat dan penderitaan, mereka akan sulit, ya, untuk dapat bersukacita. Pasti ini ada sesuatu yang membuat beratnya kehidupan penderitaan, gitu ya, karena mungkin aniaya daripada iman mereka, ya, sehingga mereka mengalami ujian yang berat, penderitaan yang dialami. Tetapi kita melihat nih, kita perhatikan, ya, oleh karena kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Ya, jadi tetap muncul sukacita. Dan ini adalah sebuah karya dari Roh Kudus. Buah roh yang diterima oleh kehidupan jemaat yang bergantung kepada kehidupan kerohanian atau kehidupan yang bergantung kepada tuntunan roh. Sehingga sukacita itu tidak bisa
terganggu oleh kesulitan, penderitaan, dan beban yang berat. Ditulis juga di dalam ayat yang kedua itu, meskipun mereka sangat miskin, ya, meskipun mereka sangat miskin, oleh kekuatan kasih karunia dalam hidup mereka, di situ dikatakan, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ya, kaya dalam kemurahan. Nah, kemurahan ini dalam bahasa atau kalimat dasar, kata dasarnya itu sebenarnya motif. Ya, bentuk yang mendasari mereka itu kekayaannya kaya dalam kemurahan. Jadi motif hatinya itu, motif hidup mereka itu karena kasih karunia itu, mereka disebut kaya dalam kemurahan. Ya. Lalu yang kedua, di ayat yang ketiga, oleh karena kasih karunia yang dianugerahkan itu, maka orang-orang yang ada di Makedonia, jemaat-jemaat yang ada di Makedonia, dituliskan dalam ayat yang ketiga, mereka memberi menurut kemampuan, lalu dituliskan oleh Paulus, bahkan melampaui kemampuan. Jadi bagaimana ada pola kehidupan yang seperti ini, karakter yang seperti ini, kalau bukan diubahkan, atau kalau bukan karena anugerah, kasih karunia yang dilimpahkan dalam hidup mereka. Ya, ayat yang ketiga itu mengatakan, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Poin selanjutnya di ayat yang keempat. Bagaimana kasih karunia itu membuat perbedaan dalam kehidupan orang-orang Kristen. Di ayat yang keempat, dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami. Mereka meminta dan mendesak kepada kami. Untuk apa? Untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Ya. Jadi kalau seseorang yang sudah mengalami kedewasaan di dalam kehidupannya, maka sebenarnya yang muncul adalah bagaimana dia rindu untuk dapat melayani. Maka saya tuliskan di bawah yang saya background dengan kotak kuning itu, pelayanan adalah ukuran kedewasaan. Jadi sebenarnya pelayanan ini menjadi sebuah ukuran bahwa mereka adalah orang-orang Kristen yang dewasa. Karena orang-orang Kristen yang tidak dewasa itu hanya mau dilayani. Ya, jadi sesuai dengan kehidupan manusia itu semakin tidak dewasa, maka mereka semakin minta dilayani. Tetapi semakin mereka dewasa, mereka akan masuk dan mampu untuk dapat melayani. Dan pelayanan harus dengan kekuatan kasih karunia. Maka orang-orang jemaat-jemaat yang ada di Makedonia, itu mereka dengan kemauan mereka sendiri, dengan kerelaan mereka sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada para rasul untuk mengambil bagian, untuk berpartisipasi, ya, untuk dapat berpartisipasi, ya, koinonia, untuk ikut bersama-sama dalam pelayanan kasih itu, buat untuk orang-orang yang ada di Yudea, yang ada di Yerusalem. Lalu yang kelima, di ayat yang kelima, kasih karunia itu mampu membuat orang-orang yang ada di Makedonia itu memberi diri mereka kepada Allah. Mereka memberi
diri mereka kepada Allah. Ayat yang kelima, Rasul Paulus menuliskan, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberi lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah. Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Nah, maka oleh kasih karunia, oleh anugerah yang diberikan oleh Allah, maka orang-orang yang ada di Makedonia itu mampu memberi diri mereka, memberikan diri mereka kepada Allah. Dan kalau mereka memberikan diri kepada Allah, maka akibatnya adalah bagaimana mereka melayani sesama mereka. Kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena kasih karunia yang dianugerahkan, maka ini buat orang Kristen sulit sekali untuk dapat melakukannya untuk sesama. Ya, untuk sesama. Nah, tetapi memang ada orang-orang yang memang secara beberapa kali kita bahas, ya, kalau tidak salah ini juga bagian yang lalu ditanyakan, ya, memang ada orang-orang yang secara natural itu menerima anugerah dalam hidup mereka itu walaupun mereka bukan Kristen, ya. Ada orang-orang yang disebut dengan orang-orang altruis, ya, atau orang-orang yang memang diberikan semacam kemurahan hati, ya, semacam kemurahan hati. Ya, jadi orang-orang yang apa istilahnya itu saya lupa. Ya, jadi memang mereka diberikan anugerah kemurahan seperti itu. Ya. Nah, tapi bagaimana kehidupan orang Kristen itu dapat melakukan semua tindakan pelayanan kasih ini, maka kalau mereka menerima kasih karunia, ya, dianugerahi kasih karunia, maka mereka akan dimampukan untuk dapat melakukan pelayanan ini. Ya. Baik. Pelaksanaan pelayanan kasih. Poin selanjutnya saya ingin kita melihat pelaksanaan pelayanan kasih itu di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Jadi di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, ini Paulus mengingatkan mereka dengan mengutus Titus dan mengingatkan mereka akan program atau rencana yang sudah dimulai. Kalau Bapak Ibu mau membaca di mana di ayat yang pertama sampai ayat yang keempat di pasal 16. 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Ya, tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Ya, sebagaimana jemaat di Galatia diberikan petunjuk, maka orang-orang yang ada di Korintus yang akan memberi pelayanan kasih ini melaksanakan sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan. Ya. Jadi inilah yang diberikan kepada orang-orang Korintus. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah. Supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba,
Aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Nah, inilah sebenarnya apa yang sudah dirancangkan, sudah dikerjakan oleh orang-orang Korintus di pasal 16 di surat 1 Korintus. Inilah yang diingatkan kembali oleh Paulus supaya mereka segera melaksanakan pelayanan kasih itu ya, untuk segera dilakukan. Maka Titus diminta untuk mengunjungi mereka dan untuk menyelesaikan pelayanan kasih itu, ya, sebagaimana ia telah memulainya. Di ayat yang ke-7, ya, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa? Yaitu dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, juga dan dalam kasihmu terhadap kami. Maka kata kaya yang ditulis di ayat 7, ya, saya berikan note di bawah ada dua kata kaya dalam ayat yang ke-7. Di ayat yang ke-7, maka sekarang sama seperti kamu kaya, yaitu berlimpah dalam berkat rohani. Bagaimana iman, ya, perkataan, ya, pengetahuan, kesungguhan untuk membantu dan kasih. Itu berkat-berkat rohani yang diterima melimpah, ya, kata-kata hikmat, pengetahuan yang luar biasa di dalam kehidupan jemaat Korintus. Maka kata kaya yang kedua, ya, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Maka seorang yang sudah dewasa dalam kerohanian mereka tunjukkan kekayaan itu berlimpah dalam tanggung jawab yang diberikan oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah. Maka kaya yang ada dalam ayat yang ke-7 adalah bagaimana mereka kaya dalam rohani, mereka berlimpah-limpah oleh karena kemurahan Allah dalam Injil, mereka bisa bertumbuh secara kerohanian baik, maka kekayaan yang selanjutnya adalah bagaimana mereka bertanggung jawab di dalam kedewasaan itu dalam bentuk melayani orang lain, ya, melakukan pelayanan kasih yang sudah direncanakan dari pasal 16 di surat Korintus yang pertama. Di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-26, Roma pasal 15 ayat yang ke-26, ya, dikatakan oleh Rasul Paulus, sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Ya. Jadi orang Korintus dimotivasi kembali di dalam surat Roma, sebab orang-orang Makedonia dan orang-orang yang di Akaya sudah mengambil keputusan untuk memberikan, menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin. Nah, Bapak Ibu, memang di dalam kehidupan kita selalu ada yang berkekurangan, ada yang berlebihan. Ya. Maka dalam pelayanan Kristen, dalam komunitas kekristenan, itu tidak bisa berkumpul hanya orang-orang yang cukup, orang-orang yang kaya, orang-orang yang berkelebihan saja. Ya. Selalu Allah mengizinkan ada orang-orang yang mengalami kesulitan, supaya apa? Supaya memang orang Kristen yang sudah mendapatkan anugerah itu dapat melaksanakan karya mereka, ya, dalam kehidupan kerohanian mereka untuk dapat bertumbuh menjadi lebih dewasa.
ya, dengan adanya orang-orang yang diizinkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Jadi ini yang perlu kita pelajari. Nanti kita boleh diskusikan bersama-sama. Lalu ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Saya memberikan judul tentang motif pelayanan kasih. Ya, motif pelayanan kasih. Jadi pelayanan kasih ini memerlukan motif yang tepat. Ya, motif yang benar. Nah, motif yang benar sangatlah penting dalam kehidupan Kristen. Ya, semua mungkin fenomena atau tindakan-tindakan agamawi kita mungkin sama. Ya, semua orang ke gereja sama, semua orang menyanyi sama, semua orang memberi sama, semua orang berdoa sama. Tetapi apa yang dilakukan itu adalah dibalik sebuah hal yang kelihatan, di sana ada motif pelayanan yang dilakukan. Nah, motif pelayanan kasih di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Rasul Paulus mencatat di ayat yang ke-8 tentang keikhlasan. Tentang keikhlasan. Itu dituliskan di ayat yang ke-8. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah. Ya, aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu, aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Jadi pelayanan kasih itu tidak didorong-dorong, tidak dipaksa-paksa, ya, jadi karena terpaksa, tetapi karena keikhlasan. Lalu ayat yang ke-9, motif pelayanan kasih itu adalah di dalam teladan Kristus. Ya, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi Allah yang dalam Kristus Yesus yang penuh dengan segala kemuliaan itu mau mengosongkan dirinya, mau membuat dirinya terbatas di dalam dunia, lahir di tengah-tengah keluarga yang juga miskin. Dia yang seharusnya kaya itu mau menjadi miskin. Supaya kita ini menjadi kaya, memiliki kekayaan. Tadi pasal ayat yang ke-7. Dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kasih gitu ya. Maka anugerah kasih karunia itu dalam Kristus menolong kita untuk melihat sebenarnya siapa kita kalau dibanding dengan Yesus Kristus. Apakah kita lebih mulia sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak mau melakukan bagi sesama kita. Sedangkan Yesus yang adalah Allah sendiri mau turun menjadi sama seperti manusia. Tinggal dalam kemiskinan dan melakukan sesuatu untuk orang lain. Maka motifnya harus ada di dalam Allah, di dalam teladan Kristus. Ya. Jadi jika kita melakukan pelayanan itu memang motifnya karena Tuhan, ya, atau apapun yang kita lakukan karena Tuhan, maka akan lebih ringan, akan lebih enteng. Ya, melakukannya itu tidak dengan beban yang berat. Ya. Dan kalimat-kalimat yang dituliskan dalam Alkitab, ya, mungkin dalam istilah yang baru muncul pada waktu agama Islam itu, ya, berapa abad berikutnya muncul. Nah, kalimat itu yang juga dipakai, yang dalam bahasa Arab itu kalau melakukan segala sesuatu dikatakan lillahi ta'ala.
Ya, lillahi ta'ala. Jadi apapun yang mereka lakukan itu lillahi ta'ala. Mereka melakukan karena Allah. Mereka melakukan karena Tuhan. Jadi kalau orang itu melakukan karena Tuhan, tidak melihat motif yang lain. Ya, kan banyak orang itu begini ya, bukan saja orang, kadang-kadang saya juga berpikirnya juga sama. Kadang-kadang kalau kita berbuat baik sama orang lalu orang lain itu tidak menghargai, kadang-kadang kita berhenti berbuat baik. Waktu kita berbuat baik lalu orang lain itu menyepelekan apa yang kita lakukan, kita berhenti berbuat baik. Kenapa? Karena tidak ada manfaatnya. Buat mereka kok disepelekan. Buat mereka juga tidak pernah menghargai kita yang berbuat baik. Itu orang bisa berhenti. Itu karena apa? Karena sebenarnya pemberian kita bergantung dari respon. Ini yang disebut bukan lillahi ta'ala. Gitu. Ya. Tetapi pada waktu di dalam teladan Kristus, Kristus itu kalau mau apa tuh? Mau melihat respon, pemberiannya kasihnya itu kalau mau melihat respon, sama. Dia juga mengalami putus asa. Jadi mungkin kasihnya juga sudah berhenti. Ya, pada waktu awal-awal dan dia diusir oleh keluarganya, ya, maksudnya kamu ini bukannya anaknya Yusuf tukang kayu itu ya? Ya, kamu nggak usah ngajarin kita, kamu kan baru orang kemarin kok ngajari kita. Itu Yesus bisa putus asa. Tapi dalam teladan Kristus kita belajar tidak pernah putus asa. Karena apa? Karena dia melakukan untuk Bapaknya. Jadi walaupun respon yang dia terima itu tidak sesuai, ya, bahkan banyak orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat diberitahukan tentang kebenaran, itu responnya juga justru marah, memfitnah, berusaha untuk membunuh. Tapi Yesus tetap saja melakukan. Itu karena lillahi ta'ala. Karena dia melakukannya untuk Bapaknya. Ini yang kita bisa pelajari dari teladan Kristus. Jadi motifnya itu karena memang kita mau meneladani Kristus. Lalu di ayat yang ke-10, motifnya adalah dikatakan, inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu memulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Nah, bagaimana komitmen itu menjadi bagian motif yang tidak boleh tidak. Bagaimana komitmen untuk melakukan itu. Karena sebenarnya pelayanan itu adalah pola dan karakter. Jadi kalau sudah terpola dan menjadi karakter, itu pasti komitmennya pasti akan jalan. Ayat yang ke-11, maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaan itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukan itu dengan apa yang ada padamu. Kerelaan itu harus menjadi motif. Ya, memberikan dengan sukarela itu apa? Memberikan dengan sebuah kesiapan. Memberikan dengan sebuah gairah. Ya, kesiapan atau antusias. Itu harus menjadi motif. Ya. Ada orang yang melayani, motif pelayanan kasih, itu tidak antusias dan memang tidak ada bagaimana dia dengan rela ya, menyiapkan untuk memberikan pelayanan kasih itu. Lalu yang selanjutnya ayat yang ke-12,
Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nah, berdasarkan apa yang ada padamu, ini adalah sebuah sikap. Ya, sebuah sikap dan motif. Ya, sikap dan motif. Ini harus ada komanya. Ya, sikap dan motif, bukan jumlahnya atau prosentasenya. Ya. Jadi sikapnya atau motifnya apa? Berdasarkan apa yang ada padamu. Jadi bukan jumlahnya berapa dan prosentasenya berapa. Ini karena merujuk kepada perjanjian lama tentang persembahan perpuluhan. Ya, juga contoh dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima itu mengenai pemberian Ananias dan Safira. Ya. Ananias dan Safira itu Rasul Petrus tidak mempermasalahkan jumlahnya atau prosentasenya. Tapi sebenarnya sikap dan motif yang diberikan oleh Ananias dan Safira. Bagaimana dia datang kepada Petrus dan dia mengatakan, inilah hasil penjualanku. Hasil penjualan tanahku, aku persembahkan. Lalu waktu Petrus tanya, apakah ini semua dari hasil penjualan itu? Padahal Alkitab mencatat separuh dari hasil penjualan itu yang dibawa kepada Rasul Petrus. Waktu sikap dan motif ini salah, ya, motif yang tidak benar, ya, sebenarnya Rasul Petrus juga mengatakan, jika kamu mau kasih separuh, mau kasih seperempat, itu tidak masalah. Kamu boleh ngomong saja, ini separuh dari hasil penjualanku, yang separuh aku simpan, separuh aku persembahkan. Atau ini seperempat yang aku berikan, yang 3/4 aku simpan. Itu bukan masalah. Tetapi waktu sikap dan motifnya itu tidak benar, ya, walaupun jumlahnya itu dikurangi, maka motif yang tidak benar, sikap yang tidak benar, maka Ananias dan Safira akhirnya menyusul juga. Mereka harus mati. Ini motif pelayanan. Lalu bagian yang terakhir, tujuan pelayanan kasih. Tujuan pelayanan kasih dari ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Ya. Tujuan pelayanan kasih ini supaya ada keseimbangan. Ya. Supaya ada timbal balik. Jadi dikatakan di ayat yang ke-15 itu, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Jadi tidak berbicara tentang kelebihan atau kekurangan, tetapi bagaimana keseimbangan atau timbal balik itu terjadi. Ya, jadi kadang-kadang ada orang yang berpikir begini, kalau kita memberi ya kepada orang-orang ya yang kalau di gereja itu biasanya dalam bentuk pelayanan diakonia, memberikan kepada mereka, lalu tidak boleh mengatakan bahwa wah kalau mereka diberi terus ya nanti mereka keenaan dong, gitu ya. Mereka jadi berlebihan. Ya. Jadi bukan persoalan kelebihan atau kekurangan, tapi bagaimana ada keseimbangan, ada timbal balik, ya. Karena masing-masing manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Maka jika kekurangan dan kelebihan masing-masing ini bisa disatukan, maka ada yang disebut dengan keseimbangan. Maka
tujuan pelayanan kasih dengan motif yang baik, dengan tujuan yang baik supaya ada keseimbangan, maka inilah yang membuat pelayanan itu tetap berjalan dengan baik. Ya, maka sebenarnya jika ada orang-orang yang berkekurangan, ada orang-orang yang kesulitan dalam penderitaan mungkin diizinkan, itu sebenarnya Allah tidak ingin membuat orang yang berkelebihan itu lalu sengsara, ya, karena dia harus memberikan pelayanan kasih, atau tidak membuat supaya orang yang berkekurangan itu mendapatkan sesuatu sehingga mereka menikmatinya dalam kehidupan mereka. Jadi ini tujuan pelayanan kasih. Mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Saya persilakan Bapak Ibu boleh menanggapi atau kita sharing dalam poin-poin yang saya sudah sampaikan. Ya. Baik, saya persilakan Pak Tim mungkin bisa memandu. Ya, silakan Bapak Ibu, maaf saya terlambat. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan pelayanan kasih 2 Korintus pasal 8. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang mau menambahkan, mau menanggapi, boleh silakan. Malam Pak Bambang, Pak Tim. Ya Bu. Ya. Tadi di slide kedua sebelum akhir tadi kan disebutkan ini tadi ya, motif pelayanan kasih. Itu yang terakhir kan dikatakan berdasarkan apa yang ada padamu. Sikap dan motif, bukan jumlah atau persentase. Nah, yang mau saya tanyakan itu begini. Berdasarkan apa yang ada padamu. Jadi kita melayani pelayanan kasih ini berarti kan kita memberi sesuatu. Bisa itu berupa materi atau berupa non materi. Nah, kalau yang berupa materi, itu kan berarti kan ada si pemberi dan ada si penerima. Tentunya kita kan berinteraksi dengan manusia ya Pak ya, dengan sesama. Nah, terkadang ada kalanya itu tidak semua sih, orang itu pada umumnya itu selalu melihat itu berdasarkan kuantiti yang diberikan. Sehingga ada kecenderungan, jikalau orang yang memberi banyak, itu mungkin dia lebih respect. Sebaliknya, orang yang memberi kurang, menurut ukuran seseorang, itu dia menjadi kurang respect. Gitu. Nah, maksud saya, hal begini itu bagaimana ya sikap kita gitu loh. Kadang hal-hal tersebut ini bisa menjadi suatu ganjalan gitu loh, di dalam kita melayani. Walaupun kita tahu, yang penting itu motifnya gitu. Cuma kan kadang itu bisa menjadi ganjalan bagi kita. Itu sih yang mau saya tanyakan. Makasih Pak. Ya. Baik. Memang ini yang seringkali bisa membelokkan arah motif kita. Ya, arah motif kita. Maka sebenarnya Rasul Paulus mengajarkan dalam poin-poin ini supaya si pemberi dan si penerima itu sebenarnya berpikir tentang bagaimana
kehidupan itu karena Tuhan. Ya. Nah ini memang sulit. Bagi manusia untuk tidak melihat nilai ini sulit. Makanya ini sebuah tantangan dan sebuah pergumulan sebenarnya. Ya, sebuah tantangan dan pergumulan. Seringkali memang penghargaan terhadap orang-orang yang bisa memberi lebih banyak itu ya, maksud Biena tadi kan, kalau ada orang yang bisa memberi lebih banyak, memang lebih banyak respect. Ya. Tapi kita belajar bagaimana orang yang memberi sedikit dalam jumlah yang sedikit, itu juga karena tadi saya pinjam kalimat, ya walaupun di Alkitab sudah ditulis, tapi pinjam kalimat lillahi ta'ala itu. Bahwa waktu kita memberi karena Tuhan, waktu kita menerima juga karena Tuhan. Karena kalau kita melihat manusianya, siapa yang ngasih banyak dan siapa yang ngasih sedikit, itu baru penghormatan kita, respect kita juga berbeda. Nah ini satu pergumulan yang harus kita renungkan bersama-sama, bahwa dalam kehidupan kita tidak boleh terjebak pada hal-hal yang seperti ini. Ya, walaupun memang sekali lagi saya katakan memang sulit. Ya, kadang-kadang orang yang memberikan jasa yang banyak itu mungkin lebih dihargai dan lain sebagainya. Gitu ya. Tapi memang kalau ada orang yang berjasa ya patut dihargai. Kalau ada orang yang berjasa kepada kita patut kita hormati. Gitu. Tapi kalau tadi dibandingkan dengan waktu pemberian yang sama-sama pemberian itu mereka lebih dihargai dan mereka tidak lebih dihargai, ini memang tantangan yang sulit. Ya, tantangan yang sulit. Makanya perlu mengkaji lagi dari kebenaran. Makanya ada motif yang benar, ya di balik itu sikap yang benar di balik itu. Entah kita yang memberi atau entah kita yang menerima. Ya, ini bukan soal pemberi saja. Jadi ya Bu Yena mengingatkan bagaimana si penerima begitu kan. Nah, maka itu juga jadi tantangan. Bagaimana kita melihat itu karena Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan. Ya. Mungkin begitu ya. Iya Pak, makasih Pak. Ya, makasih. Mari Bapak Ibu silakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Halo, sudah jelas? Ya. Yang ayat berikutnya belum ya Pak Bambang ya? Nah, saya bahas satu. Kalau ayat selanjutnya hanya pengutusan Titus saja untuk apa melengkapi dari ayat 1 sampai ayat 15. Ya, ada Bapak Ibu? Oh, Pak Nahum. Mungkin kami tanya Pak. Ya, Pak Nahum, silakan. Ya, ini Pak, ini seringkali memang untuk melihat ya motivasi seseorang kepada partisipasinya terhadap pelayanan itu memang begitu sulit. Yakin mungkin panjenengan baik Pak Timotius atau Pak Bambang bisa membantu untuk mengetahui motivasi apa yang diberikan kepada partisipasinya terhadap kami pelayanan itu untuk mengenal ini motivasinya itu yang baik dan tidak itu gimana Pak? Seringkali kami juga ini jadi awak membantu aku ini motifnya apa gitu lah ya gitu. Apa dia ingin biar dikenal atau gimana itu sehingga ketika dalam jangka waktu tertentu mereka tidak bisa kami munculkan dalam satu forum itu seakan-akan itu kelihatan bahwa kok lemah gitu ya tidak begitu. Untuk ini lah untuk mengenal secara apa ya maksud kami itu sehingga kami kisah ini
ini gitu loh Pak. Itu gimana Pak caranya? Terima kasih. Ya, masih. Nah, Bang, motivasi memberi ya berarti ya. Motivasi melayani ya Pak. Memberi atau melayani? Enggak, biasanya ketika kami memerlukan sesuatu apa ya, misalkan kita kami apa dalam hal ini dalam penjangkauan Pak ya, dalam penjangkauan itu kan pasti memerlukan pembiayaan secara jasmani Pak, tidaknya apa ya istilahnya itu. Tapi sehingga ketika dalam hal ini tidak istilahnya tidak terpos seakan-akan aku ngono itu nama itu kelihatannya kok malah kendali sini oposisi gitu loh ini lah. Nah, untuk melihat ini loh Pak gimana supaya ketika kami itu melangkahkan kaki itu bisa jalan ini gitu loh Pak gini. Kira-kira sarannya gimana Pak? Suaranya kok gebresek ya Pak Tim apa? Saya Iya, jadi nggak jelas ini maksudnya apa. Iya, suaranya agak goyang. Pakai headset mungkin kabelnya agak goyang Pak. Jadi krek gitu. Coba. nggak seperti biasanya Pak Nahum, biasanya jelas. Itu ya. Nah itu. Berarti saya agak terganggu ya, Nah, apa pakai headset ya? Enggak, Pak, enggak. Enggak ya? Langsung. Tapi kok saya enggak jelas suaranya. Biasanya pakai ini yang saya pakai ini, biasanya ini yang satunya, ini yang saya pakai yang satunya. Jadi saya mencoba yang laptopnya juga enggak begitu bagus. Jadi gitu Pak, kira-kira untuk mengenal, maksud kami gini Pak, untuk mengenal motivasi seseorang dalam partisipasinya pelayanan yang melakukan itu gimana secara ini Pak, secara mudah, siapa istilahnya itu dia mengenal paling tidak mengenal jadi kamu ini loh gitu loh Pak, itu gimana Pak? Orang yang memberi kan Pak, orang yang memberi itu motivasinya apa? Iya. Ya oke. Ya motivasinya apa gitu biasanya itu. Baik. Untuk mengenal itu Pak. Ya. Terima kasih Pak. Baik ya. Tapi kalau saya disuruh jawab itu tidak ada formula Pak untuk mengenal motivasi seseorang kalau tidak diuji dengan waktu. Ya tadi ada kalimat komitmen. Ya. Iya Pak ya. Ya jadi ada komitmen. Kalau memang kan jadi memberi itu kan dalam artian tadi dalam kerelaan itu ada satu kesiapan, ada semangat. Itu betul-betul orang. Jadi gini, orang memberi itu bukan hanya sekedar ya saya mau. Kalau saya lagi mau ya saya kasih. Kalau saya lagi nggak mau ya nggak saya kasih. Gitu. Ya, sebenarnya ini sikap yang salah, sikap yang keliru, yang tidak benar. Jadi bagaimana kalau kita ini mau memberi? Ada semacam komitmen, ya, ada semacam persiapan, ada semacam kasih itu yang dengan keikhlasan, dengan kerelaan itu muncul. Nah, kalau motifnya pasti akan ketahuan bisa dalam waktu cepat, bisa dalam waktu yang agak lambat. Tapi ujian waktu itu akan menentukan sebenarnya motifnya seperti apa. Ya, maka orang tidak menjadi tahan uji. Pada waktu orang tidak menjadi tahan uji, nah, di situ dia lemah. Pada waktu di situ dia lemah, sebenarnya motifnya apa sebenarnya. Nah begitu ya. Tapi kalau ada formula apa untuk menguji gitu ya, saya tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Kecuali kalau kamu motifnya apa, bener apa enggak, terus suruh nyemplungin air gitu ya. Kalau dites Pak. Ya, paling gangguan juga gitu Pak. Jadi setelah ada waktu tertentu gitu, baru kelihatan memang murni beliaunya itu untuk membantu pelayanan kami gitu, sehingga juga memang memerlukan waktu gitu. Iya. Yang sering kami alami.
Ya, ya, ya. Tapi Terima kasih, Pak. Terima kasih. Tapi saya ingat perkataan Rasul Paulus itu untuk menanggapi orang-orang yang punya motif tidak benar itu, dia cuma ngomong begini. Entah Injil itu diberitakan dengan motif apapun, yang penting Injil itu diberitakan. Saya juga nggak mau pusing. Gitu ya. Jadi kalau ada orang punya motif apa-apa itu belajar dari Paulus itu, saya nggak mau pusing. Yang penting Injil diberitakan begitu ya. Itu karena sudahlah gitu ya. Kita tidak perlu menghakimi, menilai dan lain sebagainya. Mungkin begitu ya. Terima kasih, Pak. Ya, Pak Naum. Sama-sama, terima kasih. Ya, bisa saya tambah, Pak Naum. Ayatnya, jawabannya ada di ayat yang kelima itu loh. Ya, di situ dikatakan begini, 2 Korintus 8 ayat yang kelima, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Jadi yang bersangkutan motivasinya di situ, mereka sudah memberi dirinya kepada Allah, lalu memberi kepada rasul-rasul. Nah, lalu motivasi yang benar itu di pasal 9 ayat yang ke-7. Nah, nanti minggu depan ya, Rabu depan akan dibahas. Ayat yang ke-7 bunyinya begini, 2 Korintus 9. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihani orang yang memberi dengan sukacita. Jadi kalau motivasi melayani memberinya adalah kerelaan hati, ya, nah itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Memang kita tidak tahu hati orang ya, hati orang itu memberi atau melayani itu apa, memang kita nggak tahu Pak Nahum ya. Ada pamrihnya, ada udang di balik batu ya, gitu ya. Kita nggak tahu memang. Tapi yang kita pelajari di sini pelayanan kasih itu tadi 2 Korintus 8 yang sudah disampaikan Pak Bambang, motivasinya harus satu, yaitu kerelaan hati tadi dan memberi dengan sukacita. Ya, memang ada orang-orang yang punya kepekaan. Pelayanan pekerjaan Tuhan ini butuh apa? Gitu ya. Ada yang seperti itu. Lalu ada yang istilahnya apa? Digerakkan Tuhan. Nah, gitu loh, Bapak Ibu ya. Jadi yang kita mungkin tidak tahu, tidak menduga gitu ya. Ya, kalau dibilang teman dekat ya enggak, satu gereja ya bukan. Gitu ya. Terus tiba-tiba orang itu bisa tanya, ya maafkan, nomor rekeningnya berapa? Loh, itu enggak pernah kepikir gitu ya. Kalau dikatakan itu orang jauh-jauh, temen ya tahu gitu ya, satu gereja ya enggak, apalagi bukan satu sinode lagi. Loh, itu orang bisa ingat, ya ingat kita gitu loh. Nah itu kalau enggak digerakkan Tuhan itu gimana itu ya? Kadang-kadang bingung begitu. Nah itu. Jadi kalau punya kepekaan, lalu memberi dengan penuh sukacita dan lain sebagainya, nah saya percaya motivasi itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah jemaat Korintus itu ya, yang pasal 8, pasal 9, nanti sambungannya minggu depan, ya itu akan lebih jelas lagi. Pengumpulan sumbangan untuk orang miskin di Yerusalem. Ya, bukan karena berlebih bisa memberi, bukan. Tadi dikatakan apa? Mereka kaya dalam kemurahan. Nah itu yang menyebabkan bisa memberi, gitu ya. Nah itu Pak Naum. Nanti tunggu Rabu depan, ya. Nanti akan lebih jelas lagi dalam hal ini. Oke, ya silakan yang lain Bapak Ibu kalau ada. Mari masih ada waktu Bapak Ibu. Ya, malam ini kita belajar tentang teologi memberi. Ya. Teologi memberi. Jadi bukan memberi supaya ya Bapak Ibu ya. Nah itu motivasinya salah lagi nanti. Aku memberi supaya. Nah, bukan. Tapi aku memberi karena. Ya, karena Tuhan sudah memberi hidupnya, maka aku memberi. Bukan supaya Tuhan memberi kepada kita. Bukan. Ya, silakan Bapak Ibu. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Malam Pak Tim. Oh ya Pak Rudi ya. Ya, silakan ya Pak. Jadi kalau saya baca ini satu ayat-ayat awal dari pasal 8 ini
Ini Rasul Paulus lagi memuji jemaat di Makedonia yang walaupun miskin, tapi persembahannya banyak. Kira-kira gitu intinya. Betul nggak? Kira-kira. Bukan banyak jumlahnya, Pak ya. Bukan kuantitinya ya. Ini maksudnya begini. Ini sebetulnya mengulang apa yang diberikan penilaian oleh Tuhan Yesus waktu ada perumpamaan ya mengenai seorang janda yang memberi 2 keping 2 peser uang. Ya. Kira-kira cara pandangnya sama lah gitu kira-kira. Jadi bukan nilai besarnya persembahan itu, tapi yaitu tadi mungkin dari keberadaan mereka bisa memberi segini nih termasuk sudah topnya lah gitu kira-kira. Kira-kira gitu ya Pak Bambang? Ya betul. Betul. Oke. Karena Rasul Paulus mengatakan mereka dalam kemiskinannya itu mampu memberi bahkan lebih dari kemampuannya. Itu kan satu tindakan yang walaupun kalau memang dibanding dengan orang Korintus, pemberian itu nggak ada harganya. Karena orang Korintus ini, kota Korintus sendiri membuktikan itu kota metropolitan yang memang orang-orangnya juga orang-orang yang pandai, orang-orang pengusaha yang kerja di bagian-bagian penting di kota Korintus ini kan kota yang kaya. Maka Rasul Paulus ingin membandingkan dengan orang-orang yang di Makedonia itu dengan satu gambaran mereka yang miskin, mereka yang menderita, itu dalam hal pelayanan ini mereka antusias, mereka rela, mereka ikhlas, mereka punya semangat untuk memikirkan orang-orang ini. Artinya kalau mau ngomong agak didramatisir, lah kok kamu ini loh kok kalah sama mereka. Coba ya. Jadi rencana yang sudah dibuat itu mbok ndang cepat dilaksanakan gitu ya kira-kira. Ya. Kan kamu ini kaya, sudah kaya nih. Kaya dalam ya anugerah Tuhan kan berlimpah-limpah. Jemaat Korintus ini kan jemaat yang kalau digambarkan kehidupan kerohaniannya ini yang paling dewasa, paling komplit, karunia-Nya nggak ada yang seperti jemaat di Korintus. Gitu. Maka dilanjutkan, hendaklah kamu juga kaya dalam pelayanan ini. Maksudnya ya harus dewasa secara iman, secara rohani, harusnya terwujud kedewasaan itu dalam bentuk pelayanan itu. Begitu. Ya benar Pak Rudi. Jadi sebenarnya ingin melihat sikapnya, ya motifnya sebenarnya ya. Jadi bukan nilainya, kalau nilainya diukur ya jauh ya. Orang kaya itu memberikan satu kantong uang, masukkan persembahan, yang janda itu kan ya habis dia kasih dia nggak ada lagi yang dia punya. Maka Tuhan Yesus nanya siapa yang lebih besar, karena motifnya itu ya, karena sikapnya terhadap Tuhan itu, penghargaannya terhadap Tuhan itu yang dilihat. Ya. Karena kalau saya baca ini memang berkaitan dengan pengumpulan uang untuk orang-orang kudus yang ada di ayat yang lain ini kira-kira gitu Pak. Iya. Ya, yang di Yerusalem. Iya. Ya, betul. Oke, Pak, makasih Pak. Ya, makasih Pak. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, Pak Tim. Ya, Pak. Ya, kita lihat tadi penjelasannya komplit ini, yang Pak Bambang. Ketika kita menerima anugerah keselamatan, setiap kita harus bergerak untuk melayani ya Pak ya. Ya, benar. Ya. Oke. Nah, dari konteks ini Paulus nulis ini kepada jemaat
orang percaya apa juga termasuk yang belum percaya, Pak? Kalau saya lihat dari penjelasan sampai ke ayat yang ke-15 ini, kok nggak ada ya amanat agungnya, Pak ya? Melayani untuk memberitakan Kristusnya. Ya. Ini konteksnya di mana, Pak? Makasih, Pak. Ya, oke. Ya, Pak. Jadi tadi saya tuliskan di slide yang berapa tadi bahwa pelayanan itu kan menunjukkan sebuah kedewasaan. Ya. Jadi pada waktu pelayanan itu dilakukan, maka sebenarnya apalagi yang pelayanan kasih. Pelayanan kasih ini kan justru ini adalah implementasi atau aplikasi daripada seorang yang bertumbuh imannya dengan melakukan sebuah pelayanan kasih itu. Maka orang beriman kan ditunjukkan. Makanya tadi kamu yang sudah kaya dalam iman, kaya dalam perkataan, kaya dalam pengetahuan, kaya dalam hal kasih, maka hendaklah kamu kaya juga dalam pelayanan ini. Supaya orang bisa membuktikan bahwa teladan Kristus tadi itu, ya, teladan Kristus itu dapat dinyatakan. Maka kan orang mengatakan gini, kamu tidak usah ngomong banyak tentang Kristus, tapi kamu lakukan sesuatu supaya orang melihat Kristus. Ya, jadi amanat agungnya dalam pelayanan ini, pelayanan Injil ini adalah pelayanan kasih. Jadi pelayanan kasih ini dinyatakan supaya orang tahu bahwa itu karena Kristus. Yang penting motifnya dilakukan karena Kristus gitu. Bukan karena tadi itu supaya dipuji, supaya dihargai, supaya Jadi karena Kristus itu, karena Tuhan. Jadi di dalam Kristus. Maka di dalam pemberian itu terlihat motifnya bahwa ini aku memberi karena Kristus. Gitu. Ya kalau memberi tidak karena Kristus, orang bisa putus asa nih, bisa kesel nih. Dikasih, tidak terima kasih gitu ya. Lain kali tidak kasih lagi gitu ya. Gitu. Ya. Tapi kalau kita melihat ya ini karena perintah untuk amanat itu untuk melakukannya, memberikan, maka tidak ada hal yang bisa melemahkan kita. Walaupun responnya juga tidak terlalu menyenangkan. Nah ini bedanya kedewasaan ini di sini, Pak. Jadi ini harus belajar ya. Saya sendiri juga sulit. Kalau saya ditanggapi, diresponi begitu juga mungkin secara manusia ada kesalnya, ada jengkelnya. Sudah dikasih, tidak terima kasih, sudah dikasih, tidak menghargai, sudah dikasih, malah nggak Nah, itu. Ya. Tapi saya kira Rasul Paulus memang dalam skop ini tidak berbicara secara gamblang mengenai amanat agung, tapi disinggung juga dalam ayat yang ke berapa tadi, sebab di dalam Kristus gitu ya. Ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka kamu melakukannya menurut teladan Kristus. Jadi melakukannya karena kasih karunia yang sudah kita terima dari Kristus. Mungkin begitu, Pak. Kalau ayat ini disampaikan pasti kepada orang percaya karena ini khusus untuk jemaat Tuhan, Pak. Jemaat Tuhan di gereja Korintus. Gitu. Ya, di gereja Korintus. Jadi Rasul Paulus tidak berbicara kepada orang yang di luar gereja. Ya. Pak, yang ayat 15 tujuan pelayanan kasih itu untuk keseimbangan timbal balik itu aplikasinya bagaimana Pak itu Pak kira-kira? Ya. Jadi dalam kehidupan kita bergereja, ya dalam komunitas, ya tidak bergereja pun selalu ada dalam komunitas itu ada orang-orang yang berkelebihan dan ada orang-orang yang berkekurangan. Ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang mungkin Pak, kalau bukan karena Tuhan itu sebel juga ya. Sebel juga. Ya makanya ini kita salah juga kalau kita melakukan, waduh di gereja ini kok banyak orang yang begini dan lain sebagainya ya. Tapi kita perlu perhatikan bahwa pemberian kasih ini supaya ada keseimbangan gitu ya. Dalam kehidupan kita ini bergereja, namanya juga kalau kita lihat lagi konsep awal tentang gereja, berpikir tentang tubuh Kristus. Nah, dalam tubuh Kristus ini harus ada keseimbangan. Ya, supaya
tubuh Kristus ini bergerak bersama-sama, dapat berfungsi bersama-sama. Jadi tidak dibiarkan yang lemah itu akhirnya mati fungsinya atau tidak dapat hidup karena ya sudah, yang lain bergerak, yang lain mati, yang lain bisa berjalan, yang lain stuck gitu. Nah, maka ini keseimbangan dalam kehidupan rohani dan keseimbangan dalam kehidupan jasmani ini juga perlu kita pikirkan. Jadi tidak ada orang di gereja itu, orang Kristen itu sesama anggota tubuh Kristus itu lalu ya kalau saya kenal Tuhan, saya bisa menikmati persekutuan saya dengan Tuhan, ya peduli amat dengan orang lain. Gitu. Nah ini tidak boleh muncul. Yang harus muncul adalah bagaimana kita menyeimbangkan. Masa sih kita ini bisa menikmati Tuhan, ya dapat melayani Tuhan, lalu yang lain ini kok tidak, rasanya kok tidak dapat ambil bagian dan lain sebagainya. Nah ini juga perlu ada keseimbangan. Ya, baik keseimbangan secara jasmani, juga keseimbangan secara rohani. Jadi kalau ada anggota, makanya di dalam Galatia pasal 6 tadi ayat yang ke-10, berbuat baiklah kepada semua orang, terutama kepada saudara-saudara kita seiman. Jadi kan keseimbangan ini kan tidak mungkin kita ini makan, umpamanya satu hari bisa 3 kali, 4 kali, dan dibuang-buang makanannya umpamanya, berlimpah-limpah. Tapi ada satu anggota gereja yang sesama saudara seiman ini sampai tidak makan satu hari, sama sekali tidak makan, atau 2 hari sekali baru makan. Kalau ada yang begitu, ini yang lain ini tidak dewasa karena tidak bisa memperhatikan jemaat yang lain. Ini sesama jemaat yang kita perlu pikirkan. Nah, kalau ini tidak terjadi, maka tidak terjadi keseimbangan. Masa yang satu bisa menikmati hidup berlebih-lebihan, maka yang satu sangat berkekurangan. Sehingga ayat ini mereka yang punya banyak itu tidak merasa berlebihan, mereka yang mengumpulkan sedikit juga tidak berkekurangan. Nah, ini mungkin makanya di dalam gereja itu yang Pak Wendy yang lalu bicarakan soal pilar-pilar gereja yang harus ada, salah satu diakonia ini juga salah satu pilar yang harus seimbang. Ya, harus ada perhatian bagi orang-orang yang mungkin berkekurangan secara jasmani, ya, yang secara rohani juga itu menjadi bagian. Ya, mungkin itu Pak Wendy. Ya Pak, makasih Pak. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Ya, jadi kalau Bapak Ibu perhatikan ya, apakah ada satu gereja lalu jemaatnya semua kaya, gitu ya? Atau ada juga gereja semua jemaatnya minus, miskin semua? Ada Bapak Ibu? Kok enggak ada ya? Gitu. Jadi katakanlah banyak kayanya, yang miskin juga ada. Ya. Nah, yang nggak boleh itu adalah ketika menjauhi Bapak Ibu. Saya ingat ketika berkhotbah ya di gereja, waktu itu pemuda kalau nggak salah. Ada satu orang pemuda yang, sepatunya jelek sekali Bapak Ibu. Kemudian rekan-rekan yang lain ini kok nggak ada yang ngajak ngomong gitu. Jadi saya merasa memang gereja ini gereja kaya, tanda petik gitu ya. Tempatnya enak, AC-nya dingin dan lain sebagainya. Bahkan kendaraannya banyak yang naik mobil sih, padahal masih pemuda gitu ya. Terus ada satu datang, ya maaf, celana lusuh, sepatunya juga jelek gitu ya. Nggak ada yang ngajak ngomong. Akhirnya saya pembicara tamu yang ngajak ngomong Bapak Ibu. Karena kasihan ini nggak ada yang ngajak ngomong. Nah ini nggak boleh terjadi nih. Nggak boleh terjadi yang seperti ini. Gitu ya. Nah dijamin kalau nggak diajak ngomong, minggu depan pasti tidak akan kembali. Gitu. Ya. Nah jadi artinya apa? Apakah semuanya jemaatnya kaya, terpenuhi, tercukupi semua? Enggak. Ternyata juga ada yang yang kekurangan. Demikian juga mungkin ada yang berkata jemaatku kekurangan semua. Benar kekurangan semua? Saya percaya enggak. Pasti ada 1-2 yang berkelebihan. Makanya konsep keseimbangan itu tadi melihat di dalam Kisah Rasul itu ya sampai dikatakan apa?
segala milikku adalah milikmu. Nah, ini artinya bukan berarti aku punya laptop, ya sudah laptopnya Pak Tim, Pak Bambang berikan ke saya. Kan milikku, milikmu. Oh, bukan. Jadi artinya supaya ada keseimbangan itu loh, Bapak Ibu ya. Supaya ada keseimbangan. Nah, diakonia sudah kita jalankan. Kalau di gereja nggak perlu, Pak. Ya kita akan keluar. Gitu. Bagi keluar. Katakanlah jemaat sudah tidak perlu diakonia, puji Tuhan. Kita bagi keluar, Bapak Ibu. Ya, ada gereja di daerah-daerah hamba-hamba Tuhan di sana gitu ya, yang membutuhkan. Nah, bagi ke sana. Nah, intinya sesama tubuh Kristus itu ya istilahnya saling mendukung, saling menopang. Nah, sehubungan dengan pertanyaan Pak Pendi, aplikasinya ternyata memberi kekayaan itu pelayanan juga. Saya ingat di Lukas ya, di Lukas pasal yang ke-8. Jadi amanat agungnya di mana? Kalau Bapak Ibu lihat di situ Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3. Ya, saya baca seperti ini. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Perhatikan ayat 2. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Lalu dikatakan apa? Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu, rombongan pelayanan Tuhan Yesus dengan kekayaan mereka. Jadi ini bicara soal motivasi. Sudah disembuhkan, diusir dari 7 roh jahat, yaitu terutama Maria Magdalena, lalu melayani rombongan Tuhan Yesus. Melayani Tuhan. Mungkin tidak berkhotbah Bapak Ibu ya. Tapi melayaninya apa di situ? Support dana loh. Wah, ini luar biasa ini Bapak Ibu ya. Nah, ini jadi sudah diselamatkan lalu mau balas cinta kasih Tuhan. Nah, ini yang kita lihat di dalam Alkitab seperti itu. Motivasi-motivasi yang seperti itu. Jadi bukan supaya Tuhan, tapi karena Tuhan. Karena Tuhan sudah menyelamatkan, karena Tuhan sudah menyembuhkan, karena Tuhan sudah menolong, makanya berbuat ini, itu, dan lain sebagainya. Nah, biarlah itu menjadi motivasi kita juga ya di dalam melayani Tuhan. Amin. Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu ya. Yang lain. Terima kasih Pak Tim, ya, penjelasan bagus. Sama, ya. Silakan yang lain Bapak Ibu, masih ada waktu. Cukup? Ya. Ya, satu lagi Bapak Ibu. Ya, gereja kita sudah terapkan diakonia, ya, terus apa lagi baksos ya, bakti sosial dan lain sebagainya. Ya, mungkin yang lain-lain ya ada. Kita juga lakukan. Jadi unsur di dalam gereja apa itu pengajaran. Ya, kalau kita ikut kuliah umum Senin, Selasa, Rabu sampai malam ini Bapak Ibu. Jadi gereja itu kurang. Yang satu kurang, apa itu? Marturia, itu yang kurang. Kesaksian, ya, memberitakan, ya, penginjilan itu yang kurang. Kalau pengajaran sudah, benar ya, kita pengajaran melulu ini. Diakonia sudah. Kemudian apa lagi? Pengajaran, diakonia, pengembalaan sudah ada di situ. Ya, persekutuan sudah. Waduh, seminggu berapa kali kita persekutuan, ya. Tapi ada yang kurang, kata Pak Stefli Indra Lumintang, itu salah satu dosennya ya, yang nulis buku Injil palsu dalam gereja, Bapak Ibu. Wah, mengerikan gitu ya, Injil palsu dalam gereja. Yang kurang adalah marturia. Nah, jadi gereja pada umumnya kurang di sana. Bahkan dana untuk misi, dana untuk kesaksian itu minim sekali. Gitu ya, katanya begitu. Itu sekaligus promo bukunya Bapak Ibu. Latar belakang masalah, dia tulis buku hampir 475 halaman Bapak Ibu. Nah, itu ya. Nah, hari pertama dia berikan latar belakang bukunya itu. Ya, jadi itu. Makanya kita boleh memahami kalau sepanjang sejarah gereja di Kisah Para Rasul itu lengkap loh Bapak Ibu. Pilar-pilar gereja atau apa istilahnya, tugas dan fungsi gereja itu dilakukan secara bersama-sama. Diakonianya ya ada, pengajarannya ada, penggembalaannya juga ada,
kesaksiannya juga ada. Makanya sampai Alkitab mengatakan apa? Mereka disukai oleh semua orang. Kenapa kok sampai disukai oleh semua orang? Nah, tentunya memberi kesaksian yang baik, berdampak. Nah, itu kerinduan kita ya, orang Kristen. Jemaat, ketika kita belajar 2 Korintus 8, 9, seperti itu, Pak Ibu. Ya, silakan kalau masih ada satu lagi, Pak Ibu. Tidak ada berarti sudah jelas ya, selesai malam hari ini. Masih diberi kesempatan satu lagi, Pak Ibu, silakan kalau ada. Ya, kalau ya Pak Rudi, boleh saya ini kalau saya baca di Kisah Rasul pasal 6 ya, itu ada 7 orang yang dipilih untuk melayani orang miskin. Nah, itu waktu penganiayaan setelah apa namanya? Ya untuk jemaat mula-mula deh di sana itu waktu itu. Jadi fungsinya 7 orang ini ya tugasnya diakonia. Apakah ada hubungan, maksud saya, antara misi Paulus itu dengan ini tadi, diakonia yang di pasal 6 Kisah Rasul itu? Ya itu aja pertanyaan saya. Apa itu memang berhubungan atau ini beda lagi nih misinya Rasul Paulus ini? Ya, makasih. Ya, silakan Pak Bambang. Ya, diaken ini diangkat itu karena memang kebutuhan untuk pelayanan yang lebih holistik, maksudnya pelayanan yang tercakup semuanya. Karena keluhan yang terjadi pada jemaat mula-mula itu, para rasul lebih fokus kepada bagaimana memberitakan Injil Kristus Yesus itu, ya, tentang siapa Yesus, tentang bagaimana dan sebagainya. Lalu pada waktu kehidupan mereka itu menjadi orang percaya, mereka berkumpul. Nah, ada kehidupan secara jasmani yang tadi itu yang tidak seimbang itu. Nah, maka atas dasar laporan-laporan itu, maka para rasul segera rapat untuk bagaimana cara menangani supaya mereka tetap fokus kepada pengajaran firman, tapi orang-orang yang disediakan khusus untuk pelayanan meja, katanya, pelayanan sosial. Nah, maka dipilihlah orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, mereka yang penuh dengan kualifikasinya sudah ditetapkan, maka ada 7 diaken yang dipilih untuk pelayanan sosial. Ya, salah satunya Stefanus yang akhirnya mati di Raja Batu. Nah, pelayanan sosial buat mereka itu menjadi contoh, bukan hanya sekedar pelayanan secara fisik. Buktinya mereka yang berhikmat itu, mereka yang dipilih itu juga mengerti firman Tuhan. Sehingga pada waktu mereka melakukan pelayanan sosial itu bukan hanya untuk memberikan bantuan secara sosial, tetapi bagaimana itu juga menyampaikan Injil Kristus melalui kasih, pelayanan kasih yang diberikan itu. Sehingga kalau kita melihat diaken bukan soal pelayanan sosial melulu, tetapi kita melihat figur Stefanus itu bisa bercerita bagaimana perjanjian lama yang sudah diajarkan itu dikorelasikan dengan janji tentang Mesias itu, lalu Mesias itu diterangkan siapa dia, yaitu sampai kepada pribadi Yesus. Nah, sebenarnya ini juga pelayanan yang cukup berat. Ya, bagaimana mereka juga, seorang diaken itu juga harus mereka, kalau dari kualifikasi yang ditulis di surat Timotius itu, mereka yang diangkat itu harus punya kualifikasi yang cukup berat gitu ya. Seorang yang melayani Tuhan itu seperti itu. Nah, maka sebenarnya ini sebagai
pelengkap, bukan pelengkap itu artinya ya supaya ada, bukan, tetapi menjadi bagian yang menyatu dengan misi Paulus, bagaimana supaya berjalan antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani itu. Jadi manusia ini kan harus dicukupi, ya, bagaimana kerohaniannya itu diajar untuk dapat bertobat, mengikut Kristus, tetapi kalau ada yang berkekurangan tadi supaya seimbang, bagaimana jemaat yang punya memberikan kepada jemaat yang berkekurangan. Ya, jadi tidak terpisah ini pelayanan dimanapun, ya, bagaimanapun memang yang utama jiwanya yang diselamatkan. Tetapi kalau kita sudah sama-sama diselamatkan, lalu bagaimana tubuh Kristus ini bisa berjalan seimbang tentang kebutuhan-kebutuhan yang ada, walaupun tidak berlebihan, gitu ya, tidak berlebihan. Oh ini memberikan apa gitu ya? Kalau sampai diberikan rumah, diberikan mobil itu ya bergantung dari kemampuan, gitu ya. Yang penting bisa hidup, bisa menjalani kehidupan ini dengan makan yang wajar, ya. Jadi ya sudah begitu. Ya, makanya harus ada keseimbangan. Jadi tidak ada jenjang yang terlalu itu ya. Nah, memang kadang-kadang agak apa tuh ya, agak ironis dalam kehidupan gereja. Ya, kalau gereja-gereja yang terlalu besar, ya, saya diceritain orang itu pendetanya itu 1 bulan sekali ganti mobil, Pak. Karena temannya yang punya showroom dan langganannya pendeta itu. Jadi kalau sebulan itu sudah bosan duduk di mobil itu, dia tanya, ada yang tipe baru enggak? Ada. Oh ya, ada, tak tukar ini. Kiriman yang baru, begitu, Pak. Nah, ya, apakah dalam kehidupan berjemaat itu kalau tidak sampai dikoordinasi dengan baik sampai jemaat-jemaat yang paling kecil itu, apakah mereka bisa makan enggak 1 hari itu? Apakah mereka setengah mati cari makannya? Nah, hal seperti itu ya. Terjadi kesenjangan yang seperti itu terlalu jauh. Ya mungkin karena terlalu besar gerejanya atau pengkoordinasiannya juga ada lain sebagainya. Itu juga harus menjadi bagian yang tidak boleh terjadi. Jadi kesenjangan yang terlalu jauh, ya begitu. Ya mungkin itu ya Pak Rudi ya. Oke, jadi gini Pak, saya kalau melihat Rasul Paulus ini kan tidak termasuk tim 7 ini Pak, ya kan? Iya. Ya, tetapi karena Rasul Paulus ini yang keliling, waktu itu kan yang diutus untuk khusus untuk ke Asia kecil kira-kira begitu ya. Iya. Itu Paulus, jadi Rasul Paulus ini juga diberi mandat lah kira-kira untuk mengumpulkan uang-uang untuk istilahnya apa sinodenya lah di Yerusalem, kira-kira gitu Pak ya. Betul Pak ya? Betul. Oke Pak, makasih Pak. Ya. Jadi yang 7 itu mungkin lokal ya Pak Rudi ya. Yang 7 orang itu lokal di Yerusalem itu ya. Yang dibutuhkan di Yerusalem. Tapi jemaat-jemaat lokal yang di lain tempat juga mereka punya semacam itu. Akhirnya dibuat bagaimana pelayanan diakonia, pelayanan kepada janda-janda yang miskin, orang-orang yang berkekurangan, itu juga dibentuk orang-orang seperti 7 diaken yang ada di Yerusalem itu menjadi pola. Jadi sampai sekarang juga gereja ya punya majelis, punya diaken, itu kan polanya dari kisah para rasul itu. Supaya penatua fokus kepada pelayanan firman, lalu diaken fokus kepada pelayanan jemaat, bagaimana mengurus hal-hal yang dibutuhkan oleh jemaat. Itu seperti itu ya. Jadi Paulus tetap keliling itu juga akhirnya juga pelayanan holistik, pelayanan memberi itu juga dibawa oleh Paulus dengan caranya gitu ya. Tapi dia tidak fokus untuk mengurusi jemaat lokal yang berkekurangan secara fisik gitu. Mungkin ada lagi petugas yang lain. Ya. Oke, Pak Tim. Ya, Pak Ibu. Terima kasih Pak. Ya, Pak Rudi. Cukup ya? Ya, kalau sudah nggak ada lagi, kita akhiri kelas kita malam hari ini, Bapak Ibu. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah memimpin kelas pemahaman Alkitab
pada malam hari ini. Kami belajar dari 2 Korintus pasal yang ke-8, yaitu tentang pelayanan kasih. Kami rindu ya Tuhan, firman Tuhan boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami, berjemaat, Tuhan, bergereja. Di mana Tuhan tempatkan kami boleh berdampak bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, berkati hamba-Mu Pak Bambang yang sudah mengajar kami menyampaikan materi. Kau pakai hamba-Mu. Berkati juga kami semua yang sudah hadir, belajar bersama. Biarlah firman Tuhan boleh terus kami ingat, firman Tuhan boleh terus kami lakukan dalam hidup kami. Saudara-saudara kami yang lain yang tidak sempat join malam hari ini, tolonglah supaya yang akan datang mereka boleh bersama dengan kami belajar firman-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya berkat Tuhan sudah tersedia atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Selamat Makasih malam. Pak Bambang, Terima Pak kasih. Tim. Terima kasih Pak Bambang, Pak Tim. Pak Tim. Terima kasih. Hari Jumat. Pak Tim. Kembali. Ya, masih. Ya, Pak Nahum, Tuhan berkati.